sebagai penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya melakukan extortion, pemerasan. Keceleh. Melakukan kejahatan. Ada 5 pimpinan, 1 terkena, 2 berbeda. Kami ketemu sama, nggak sengaja ketemu dengan Pak Firly. Bukan etik, bos. Itu tindak pidana. Walaupun belum ditersangkakan. Dulu di kami itu ada zero tolerance yang tadi saya bilang itu. Minuta itu di-record. Jadi kalau once gue ngomongnya ngaco-ngaco, itu nanti tinggal dibuka aja minutanya. Karena ini banyak, jadi nggak boleh oknums pakai S. Itu jelas banget. Jadi udah nggak bisa lagi dibikin tafsir. Ngapain sih lu pakai jago tua lu turunin lagi? Kayak kekurangan jagoan aja dalam waktu dekat sih. Jadi bukan ingin balas dendam, memang banyak informasinya gitu loh. Para pegawai KPK yang 57 orang tadi itu salah satu aset negara yang sangat penting sekali dalam penegakan hukum. Yang nilainya cukup fantastis sih sebenarnya. Dan itu tidak ada di LHKPN. Jadi sekarang kita harus percaya KPK atau menunggu pemimpin KPK baru? Di Ray-Ban Unlock episode kali ini sangat berbeda karena kita sudah kedatangan tamu spesial istimewa. Ada 2 orang. Yang pertama ada Bapak Bambang Wijoyanto, Komisioner KPK tahun 2011 sampai 2015. Banyak berita yang beredar tepatnya hari ini di media sosial maupun di TV nasional, kemudian di media-media Indonesia lah dan luar juga sampai ke luar negeri gitu terkait Pak Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasal yang dikenakan 12E pemerasan terhadap pegawai negeri sipil, kemudian ada pasal 12B gratifikasi, dan juga ada pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 KUHP, atau lebih sederhananya lagi dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga penerimaan gratifikasi. Gimana tuh Pak, menurut Bapak? Ever sih dalam sejarah penegakan hukum pimpinan KPK dikenakan pasal di kasta tertinggi dalam tindak pidana korupsi. Ini kan pemerasan, bos. Ya. Cuman kan saya beberapa kali memang mengikuti ya bahwa ketua KPK dari periode ke periode dikenakan tindak pidana lah gitu ya. Ada yang bermasalah dalam hukum dan sebagainya gitu. Agak beda. Kalau yang kali ini beda ya? Beda. Pertama yang terakhir ini dia sebagai penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya melakukan extortion, pemerasan atas tindak pidana korupsi. Jadi ada mantan Menteri Pertanian yang diduga melakukan pemerasan untuk mendapatkan gratifikasi macam itu, terus kemudian diperas lagi, pemeras yang diperas gitu ya. Beda. Dan dia itu otoritasnya sebagai penegak hukum. Nah kalau yang terdahulu itu selalu ada cerita cicak dan buaya. Kalau ini cicaknya udah jadi buaya. Atau bisa jadi tokek. Ya mungkin. Kalau tokek kecil banget dong, dari cicak ke tokek itu kecil. Terus jadi buaya. Jadi yang dulu itu adalah pasti yang dipersoalkan adalah bahwa seperti saya dipersoalkan itu kasus saya 10 tahun yang lalu. Hal-hal di luar dari wewenang dia sekarang. Dan itu artinya kriminalisasi gitu. Iya. Betul. Dan kasus yang lain lagi ketika dia membongkar, Bibit Chandra ketika dia membongkar ada pukulan balik. Kalau ini nggak ada pukulan balik, memang dia yang melakukan tendangan bebas gitu loh. Keceleh. Melakukan kejahatan. Makanya ketika dia menggunakan, dia itu Firly Bahuri, dia menggunakan bahwa ada serangan balik, enggak. Lu yang melakukan penyerangan, bukan serangan balik. Lu yang memulai gitu. Iya, betul. Jadi beda, jadi karakter kasusnya itu beda banget. Maka saya kemarin itu sempat memang berpikir, dia berwenang untuk memberantas korupsi. Tapi kok dia bisa sampai kena pasal korupsi pula begitu, tindak pidana korupsi begitu. Sebenarnya enggak itu bukan sesuatu yang aneh, cuman di Indonesia kayak gitu. Di beberapa negara kan kayak gitu. Dan dalam pengalaman KPK sebelumnya yang namanya Lili di periode kepemimpinan ini juga. Itu kan dia diduga mendapatkan gratifikasi waktu mau lihat Mandalika. Iya. Diduga pemberinya adalah Pertamina. Tapi sebelum proses itu dilanjutkan di pelanggaran etik, dia mengundurkan diri. Sebenarnya tindak pidananya nggak mungkin hilang. Iya. Harusnya Lili juga bisa kena gitu loh. Yang jadi pertanyaan begini Pak sebenarnya. Atas kejadian tersebut begitu ya.
apa sih isi perasaannya? Malu kah? Harusnya begitu. Yang seharusnya dirasakan oleh dia itu apa? Sobat Pablo lu salah tanya sama gua. Kira-kira. Gua bukan Sempat ada Firly. statement Karena pada kan saat- kalau saya berada di posisi dia, saya pasti akan aduh malu nih. Iya, tapi sempat Nggak ada enak nih, statement pada saat press con di statementkan oleh Pak Alex ya. Pak Alex itu kan ada beberapa wartawan yang menanyakan bagaimana terhadap masyarakat Indonesia, ada permintaan maafkah gitu kan, atau saya bilang merasa bersalah atau apa, ada statement tidak gitu kan, karena itu menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita lacak ya. Pada akhirnya KPK kemudian minta maaf oleh Pak Gufron kalau tidak salah ya. Nah, jadi kita lacak. Pimpinan itu kan kolegial. Seharusnya pendapatnya satu. Ada 5 pimpinan, 1 terkena, 2 berbeda. Kalau di putusan MK ini dia berbedanya karena dissenting atau occurring. Kalau occurring ini gue setuju putusannya tapi alasanku beda. Kalau dari awal gue memang berbeda sama lu. Nah sekarang pertanyaannya Alex. Alex siapa? Alex itu orang yang mewakili atau yang menjadi bagian dari sekondannya Firly. Sementara Pak Gufron itu tidak. Ya. Nah ini kalau kita terusin ya analisisnya. Dalam tindak pidana korupsi itu ada modus, ada pola. Korupsi itu selalu well organized crime. Kalau mau lihat bagian dari kejahatan itu, kalau lu tangkap seseorang, lihat yang menyalak yang mana. Ah itu kira-kira bagian dari kejahatannya di situ. Kaumnya gitu ya. Iya dong. Nih, ini kan ditangkap nih koruptor. Cap, lihat deh, Saudara. Dilihat di publik. Wah yang menyalak nih. Wah ini nggak benar. Ah itu kira-kira tuh dia di situ. Nah itu Pak Alex kira-kira posisinya diduga di situ. Betul. Gerombolannya lah ya. Nah, bagian dari gol. Diduga, lo mesti pakai ngomong diduga lo. Kalau kita di sini nggak ada pakai diduga, Pak. Oh, gitu. Kita langsung aja. Iya. Perbedaan sebenarnya yang sangat signifikan dari KPK yang dulu yang sekarang apa, Pak, kira-kira? Soal integritas. Dulu itu zero tolerance on anti-integrity. Dulu itu zero tolerance. Pak Firly ini sedari awal udah 500 orang tanda tangan dari dalam menyatakan dia tidak pantas menjadi pimpinan KPK. Satu. Kedua, ada banyak fakta, paling tidak satu yang saya sebut, bahwa dia itu sudah diduga, sudah terbukti bahkan oleh pengawas internal melakukan pelanggaran etik. Tapi sebelum dibawa ke Majelis Kehormatan Kode Etik, dia mengundurkan diri. Oke. Dan itu di catatannya. Ya. Terus ketiga, ada banyak dari civil society juga merasa keberatan karena ada banyak informasi. Ketika kasus Newmont diduga keras, dia ketemu dengan Tuan Guru Bajang. Padahal udah jadi tersangka atau potensial menjadi suspek. Jadi ada banyak ininya. Sobat Pablo, kalau orang melakukan kejahatan betul kasta kejahatan tertinggi, tidak mungkin orang ini tak pernah melakukan kejahatan di sebelumnya atau berulang kali melakukan kejahatan tapi tak diketahui. Nah, itu dia. Jadi karena kita berbicara berulang kali ya. Ini sebenarnya kita dalam ranah ini juga pengen sedikit cerita pengalaman kita ketemu dengan Firly Bahuri di Bandara Soekarno-Hatta ya pada saat itu ya. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta di lounge batik VIP. Oke. Kita ketemu, habis ketemu. Tunggu dulu, ngomongnya kita. Gua nggak masuk di situ. Oke, kami. Oke. Tapi kalau orang Gorontalo bilangnya kita, Pak. Kita Iya, oh, kita. Iya, di Papua juga kita orang. Kita orang bukan Oke, kami orang. jadi pada saat itu kami ketemu sama, nggak sengaja ketemu dengan Pak Firly di salah satu lounge. Dia ketemu dengan salah satu menteri secara private. Sebelum pertemuan itu terjadi, ada isu bahwa kementerian tersebut digeledah oleh KPK pada saat itu. Nah setelah pertemuan itu, abis itu udah beritanya hilang begitu saja. Gitu. Menurut Bapak, mungkin nggak kejadian hari ini juga sama sebenarnya sudah dilakukan di kejadian pada saat dia bertemu dengan sang menteri tersebut? Untuk mengkonfirmasinya saya pakai 3 alat. Alat yang pertama kejadian serupa. Ada kasus di ESDM, ada dokumen rahasia KPK, ada di kementerian yang sedang mau digeledah, atau sudah digeledah terus kemudian kedapatan itu. Nah, yang dokumen itu kemudian didapatkan padahal dokumen rahasia, laporan hasil penyelidikan. Yang itu mestinya nggak boleh dapat di situ. Dan begitu dikonfirmasi orang yang geledah itu, diklarifikasi itu dapat dari pimpinannya. Pimpinan dari mana kemudian disebutlah. Satu seperti itu. Jadi kelakuan seperti itu membocorkan itu bukan sesuatu yang baru. Oke, satu itu. Terus kedua, sebenarnya hal serupa juga dalam kasus SJL itu kan lapangan badminton. Iya. Betul. Dan itu public place kan? Yes.
Dia Emang mengatakan, boleh Pak secara kode etik nah bertemu dengan ini pejabat? begini, di dalam ketentuan disebutin seorang pimpinan KPK, komisioner, maupun orang yang terlibat di dalam kasus KPK itu tidak boleh bertemu dengan tersangka. Dan itu tindak pidana. Pasal 36 sama Yungto pasal Secara 65. etik ya. Bukan etik, Bos. Itu tindak pidana. Oh, itu tindak pidana. Walaupun belum ditersangkakan. Dia kalau sudah masuk dalam pipeline-nya KPK, belum tersangka. Misalnya di KPK kan gini, masuk ke pengaduan. Pengaduan tuh udah diperiksa tuh. Kalau kemudian di pengaduan itu indikasinya ada, masuk ke penyelidikan. Penyelidikan tuh outputnya penetapan tersangka loh. Kalau di kepolisian kan penyidikan. Iya, iya. Ini penyelidikan. Jadi kalau orang sudah mengetahui ada case yang sedang diperiksa oleh KPK, dia bertemu, itu udah tindak pidana, bukan pelanggaran etik, itu tindak pidana. Dan itu pasalnya kena hukumannya 5 tahun, Bos. Kenapa ya dia bisa begitu? Ketemu orang di publik begitu, apa yang mendasari Ya itu? kalau pasti ini jawabannya ada di Pak Firly. Cuman kalau kami dari luar menilainya itu karakter itu kan terdiri karena proses pembiasaan, Bos. Dia karena kan terlepas, maksud saya di luar dari aturan ataupun tindak pidana yang memang ada gitu ya jika dia ketemu ya. Tapi secara etik sebagai manusia ketika dia duduk menjadi pejabat gitu ya, ketemu dengan seseorang lalu di ruang publik lagi seberani itu melakukan itu apa? Dulu ini kan pertama sikap dan perilakunya memang udah seperti itu, satu. Terus kedua, dulu di kami itu ada zero tolerance yang tadi saya bilang itu. Jadi ada yang namanya pengawas internal dan itu sangat powerful banget. Dan dulu ada wadah pegawai yang mengontrol perilaku ini. Kalau sekarang? Sekarang wadah pegawainya udah dihapusin, Bos. Sama Pak Firly ini. Yang 57 orang itu? 57 orang itu yang di TWK-kan. Oke. Nah, lanjutan dari itu wadah pegawainya kemudian dibubarkan. Padahal wadah pegawai itu adalah salah satu sistem yang dibangun untuk check and balance. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang itu, ada pengawas internal sangat powerful, ada majelis kehormatan kode etik, sekarang ada dewan pengawas. Orang-orang hebat di dewan pengawasnya, tapi memalukan dewan pengawasnya. Jadi sekarang kita harus percaya KPK atau menunggu pemimpin KPK baru? KPK as a institutions itu kan tidak hanya pimpinan, ya kan? Hari ini ada yang OTT atau kerjaan pimpinan itu satgasnya KPK. Jadi saya nggak bisa judgement kalau KPK itu keseluruhannya. Saya mau ngomong Firly Bahuri gitu aja. Udah Cuman bisa bener-bener. nggak kita misalnya Tapi kan katakan masyarakat kan akhirnya cenderungnya seperti itu. Oh, ada yang Ya. Itu yang kemudian kita perlu jelaskan. Kayak misalnya di semua pimpinan akhirnya yang jadi ada oknum itu, seperti itu ya. karena ini banyak jadi nggak boleh oknums pakai S-nya. Pihak oknum gitu. Ada banyak oknumnya. tapi bisa nggak Pak kita misalnya katakan bahwa untuk saat ini gue nggak percaya deh sama KPK soalnya pimpinannya masih dia gitu. Bisa. Selama, Bisa ya, boleh Bisa. ya gitu ya. Karena pimpinan itu kan semacam ruhnya ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau di dalam korupsi itu ada, terutama di pemberantasan atau pencegahan korupsi, tone from the top. Kalau tone-nya dari top atau topnya tuh tone-nya kayak gitu, maka keseluruhannya itu orang persepsinya jadi nggak traceable lagi. Itu sebabnya sebenarnya ini terkonfirmasi dari indeks. Iya, iya, iya. Ada 3 indeks. Pertama indeks yang disebut dengan Corruption Perception Index, CPK atau CPI. Indonesia merosot, Bos. Periode ketika Pak Jokowi masuk dan sekarang itu stagnan di angka 34. Jadi kalau dari situ kita bisa bilang Pak Jokowi pemberantasan korupsinya itu jalan di tempat. Karena apa? Pimpinan KPK-nya kayak gitu gitu loh. Dan tahun depan itu bisa kemungkinan merosot defisit pemberantasan korupsi. Itu ngelihat dari satu sisi satu. Tapi di berita, aku baca berita Istana titik 2 mengatakan kalau selama belum terdakwa ya akan menjalankan tugas seperti biasanya. Artinya masih bisa memimpin, rapat dan lain sebagainya. Artinya Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019 mengatakan ketika seseorang jadi tersangka diberhentikan sementara. Itu jelas banget. Jadi udah nggak bisa lagi dibikin tafsir. Tadi kan Ray karena bukan menurut Pablo. berita, saya baca judul. Iya, karena Ray bukan Pablo yang advokat, lain lo tersangka dengan terdakwa. Iya. Jangankan jadi terdakwa, kalau terdakwa udah di pengadilan. Jadi tersangka saja sudah harus diberhentikan Tapi sementara. pada kenyataannya sampai sekarang Ini kan baru kemarin cuy. Hari ini katanya. Buru-buru amat. Tapi dia nggak ada berpikiran mau mundur itu kira-kira Pak? Nah gini, Pak tadi ngomong Pak Alex sebelum selesai ya. Kalau Pak Alex mengatakan ada azas presumption of innocence di hukum acara pidana memang ada begitu.
Tapi kemudian tadi saya sebut di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK itu dikatakan kalau sudah tersangka harus mundur. Terus ketiga di Kalau nggak mau KPK mundur? memang bukan harus mundur, harus diberhentikan sementara. Ada di Undang-Undang KPK itu prinsip accountability, integritas, transparansi. Siapa yang against prinsip itu? Dia artinya kan against institusinya. Nah, ada di pasal 29 ayat 2. Huruf D atau F gitu ya. Itu dikatakan salah satu syarat menjadi pimpinan KPK adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Dia sudah melakukan perbuatan tercela. Betul. Jadi dia sudah tidak pantas untuk jadi pimpinan KPK gitu loh. Berarti yang penetapan tersangka kemarin yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo itu rancu dong, karena kan Ada latar belakang. pemerasan. Iya, jadi rancunya gini, Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Setelah itu informasi ini diketahui oleh pimpinan KPK. Dia berkomunikasi di sini dan dugaannya adalah pimpinan KPK melakukan pemerasan terhadap ini. Kan ujungnya apa pemerasan ini? Supaya kasus ini tidak naik, kan gitu kan? Iya. Tapi akhirnya naik juga. Itu akhirnya naik juga, tapi kan dia memeras juga. Ya. Mungkin yang di sini belum memenuhi gitu ya. Udah terpenuhi juga, saya udah jadi tersangka juga. Artinya belum komplit mungkin. Baru Harus DP. baru DP dulu mungkin kan. Nah, ini yang saya mau bilang. Ini saya mau bilang gini. Di KPK itu ada mekanisme, bukan apa katanya pimpinan loh, Bos. Forum expose itu adalah putusan tertinggi. Expose itu gelar perkara ya, Pak? Dalam gelar perkara itu, kalau saya boleh gambarin ya, teman-teman ini taruhlah dari penyelidik ke penyidikan ya, mau naik gitu. Teman-teman penyelidik ini nyiapin itu terus di-expose. Yang datang di situ tuh penyidik, penuntut umum, direktur, macam-macam lengkap sama pimpinan. Dan itu bertarung di situ. Oh. Nggak ada, Bos. Pimpinan memang mengelola sebagai traffic manager. Tapi bertarung ide. Ini alat buktinya udah cukup belum? Nggak serta-merta begitu ada dua alat bukti yang ujuk-ujuk langsung. Satu itu, terus kedua, seluruh prosesnya di minuta. Pada periode saya, minuta itu di-record. Jadi kalau once gue ngomong yang ngaco-ngaco, itu nanti tinggal dibuka aja minutanya. Selesai, Bos. Tadi Bapak bilang di zaman Bapak eksposnya sedemikian rupa. Tapi pada saat zaman Bapak itu penangkapan, OTT, apapun itu proses cepat sekali, Pak. Ya memang sekarang gini, dalam kasus Formula E yang hampir saja mentersangkakan Anies Baswedan, itu sampai 19 kali ekspos. Dalam pengalaman kami itu paling banyak 2 kali ekspos selesai. Semuanya kebanyakan 1 kali ekspos. Karena biasanya mereka itu kalau ekspos tuh orang-orang itu canggih, Bos. Kalau udah ekspos udah alurnya semua petanya, kita pilihannya ini alat buktinya cukup apa enggak? Tersangkanya udah jelas gitu. Jadi kalau sampai 19 kali ekspos, apalagi ekspos yang di luar KPK itu jarang sekali terjadi gitu. Nah, dalam periode inilah kebrengsekan ekspos itu terjadi. Kemudian ditetapkannya sebagai tersangka Firly Bahuri ini apa ada hubungannya, Pak, dengan kejadian pada saat Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro dahulu dikembalikan ke Polri? Karena kan saat ini Pak Irjen Karyoto itu menjabat sebagai Kapolda Metro. Ada hubungannya enggak itu? Bisa aja ada hubungannya, tapi sebenarnya titik temunya alat buktinya cukup apa enggak gitu. Kalau kemudian mereka berperkara, pernah punya masalah, tapi kemudian nggak ada alat bukti yang bisa mengkonfirmasi, mari kita periksa ya. Sudah diperiksa berapa? 100 saksi, Bos. Iya, udah banyak. 100 saksi udah diperiksa. Ajudannya udah diperiksa. Ada satu kombes atau yang diduga sebagai orang dekatnya si SJL, karena itu ada iparnya tuh. Udah diperiksa semua. Ajudannya Pak Firly, sopirnya, udah diperiksa semua. 100 saksi. Jadi maksud gua, kalau itu perkara main-main, itu bisa dihabisin, Bos. Dan ingat Pak Firly itu juga penegak hukum loh. Jadi kalau kita main-main, ini bisa lewat juga nih. Ini kemarin saya suka bilang, hati-hati loh, ini prosesnya ini baru awal loh. Karena tikungannya masih banyak. Bukan mencuri setar yang paling yang paling merisaukan, mencuri finish. Bukan curi star ya. Bukan curi finish ini. Di tikungan dia vut. Terus pimpinan KPK ini harusnya yang seperti apa? Dari masa Kalau saya sih sebenarnya kan 3 aja sih. Pertama, yaitu soal integriti. Kalau udah integritinya bermasalah, udah deh jangan deh. Karena dia akan disandera dengan masalahnya. Itu saja dulu. Kecerdasan itu bisa dibangun, Bos.
Tapi kalau integrity itu proses, itu kayak membangun. Kalau fondasinya brengsek gitu, nggak akan Akhlak ya? mungkin tegak gitu loh. Seperti akhlak gitu ya. Akhlak Iya, mulia. kan makanya kan sekolah itu berhasil kalau dia bisa membangun karakter. Bukan kalau lu bisa belajar baca. Betul. Kalau baca itu yang lu baca bacaan-bacaan yang tak pantas kau baca. Iya. Bagian pertama itu. Terus bagian yang kedua, dalam sejarah di Indonesia tidak pernah ada pemberantasan korupsi tidak melibatkan partisipasi publik. Karena publik jadi penting banget. Kenapa penting? 3 alasannya. Publiklah penerima dampak terbesar dari korupsi. Publiklah yang punya mata dan telinga yang jauh lebih tajam dan jauh lebih banyak ketimbang. Terus publiklah yang punya kekuatan untuk menentukan mendorong atau tidak mendorong. Sekarang coba cek deh. Zaman periode saya mau ditangkap tuh udah rantai manusianya, Bos. Iya. Ini kemarin satu pun tidak ada pegawai KPK yang menyatakan saya di garis terdepan ingin melindungi Firly Bahuri. Tidak ada yang membela. Nggak ada. Itu artinya apa, Pak? Ya, orang nggak traceable. Tidak respect mungkin ya. Iya, tidak ada respect. Dan itu karena respect kan muncul karena lo dipercaya. Jadi respect itu adalah turunan dari kepercayaan. Kalau lo tak pantas dipercaya, apa? Kenapa gue mesti respect? Oke. Tapi menurut Bapak sendiri KPK itu masih diperlukan? Kalau sekarang pemberantasan korupsi masih diperlukan. Karena gini, kompleksitas modus operandi itu terus berkembang. Kejahatan itu berkembang. Dan kejahatan selalu berkembang jauh lebih cepat ketimbang kemampuan penegak hukumnya. Satu itu. Penegak hukum yang bisa mengejar kompleksitas modus operandi itu adalah penegak hukum yang punya integritas. Bukan karena punya kepandaian saja loh. Dia punya karena dengan integritas itu salah satu karakter integritas adalah orang yang disebut dengan persisten. Persisten itu adalah terus orang punya tekad tinggi gitu loh. Kalau dibandingkan dengan penegak hukum lain, alat-alat KPK itu tidak canggih, Bos. Cuman alat itu dipegang oleh orang yang punya integritas. Pokoknya dengan alat itu nggak keluar dan tidak terjual informasinya. Misalnya kayak Nggak gitu. bocor ya. Nggak bocor kemana-mana. Iya. Tapi kalau bocor terus orang bilang, ya, untuk apa ada alat itu? Betul. Jadi yang kedua itu soal integrity itu yang. Terus yang ketiga yang tadi saya bilang itu, kebanyakan teman-teman di KPK itu kan kerjanya kok dari multi talenta dan kolaborasi. Tidak ada di penyidik klien, di penyidik KPK itu ada orang yang masuk di situ ahli IT, orang yang masuk di situ ahli bahasa Arab. Urusannya apa bahasa Arab dengan ini? Nggak ketangkep Menteri Agama. Korupsi di Kementerian Agama nggak ketangkep tuh kalau lu semua kontraknya itu pakai bahasa Arab. Betul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Iya, betul. Lah kalau nggak ada gitu, nggak bisa, Bos. Justru itu penegakan hukum yang menurut saya maksimal gitu, Pak. Karena menggunakan segala lini keahlian untuk menyempurnakan penegakan hukum kita kan begitu. Kan sekarang misalnya, kalau lu mau aman melakukan kejahatan, hasil kejahatan itu masukin di cryptocurrency. Betul. Sekarang pertanyaannya, mana penegak hukum yang sudah punya ahli cryptocurrency? Makanya lebih selangkah lebih depan ya. Ya, tinggal scan Karena mempelajari segala bidang gitu ya yang bisa menjadi modus kejahatan itu. Secara sosiologis kejahatan itu selalu mencerdaskan dirinya agar dia tidak tertangkap. Gitu. Jadi kita harus lebih pintar lagi. Iya, penegak hukum harus punya lebih kesadaran pintar. itu. Iya benar juga sih. Nah seandainya Bapak terpilih menjadi di KPK lagi, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan serahkan kepada Novel Baswedan untuk pemimpin KPK. Gua sudah lah, aku kan sudah. Novel, kok jadi panglima perangnya? Oh gitu. Tapi nggak kepikiran jadi satu paket lagi gitu sebagai komisionernya atau apa gitu. Saya selalu menginginkan ada gini loh. Kan kita harus memberi ruang pada orang-orang muda dan talenta-talenta terbaik untuk hadir gitu. Ngapain sih lu pakai jago tua lu turunin lagi? Kayak kekurangan jagoan aja. Mesti anak-anak muda lah yang kekuatan energinya tuh masih luar biasa. Energi untuk menaklukkan kejahatan tuh masih. Kalau kita kan ini lari aja udah, aduh bos, nggak bisa lari-lari banget. Kesleo, susah gitu. Tapi kalau menularkan semangat ya, menularkan semangat, memberi inspirasi. Menjadi bagian dari partner untuk sama-sama, ya it's okay. Saya mengambil posisi di situ. Jadi bukan dulu saya librero, tapi sekarang sebaiknya saya jadi defense back gitu ya. Ya kalau sekali-sekali offense boleh lah. Siap. Begini Pak,
kira-kira ini prediksi ya, kita main prediksian. Firly Bahuri kapan akan ditahan? Dalam waktu dekat sih. Indikatornya sederhana aja. Aku tadi pagi cek surat dari Polda atau dari Mabes sudah masuk belum ke Seknek? Sudah katanya untuk pemberitahuan itu. Terus kedua, pernyataan dari Ketua Dewan Pengawasnya KPK, kalau sudah pelanggaran tindak pidana nggak usah cerita lagi pelanggaran etik, pasti ada pelanggaran etik. Sebaiknya dia mendorong itu. Terus ketiga, dari antusiasme publik. Wes wayahe, sudah saatnya. Jadi dari situ kalau Pak Jokowi mau reborn, maka nggak ada lagi argumen yang unstoppable. Dia harus laksanakan itu. Dan itu ada mandatnya di undang-undang juga. Harus diberhentikan. Ya, harus diberhentikan sementara. Kenapa harus diberhentikan sementara? Karena dia sedang memeriksa kasusnya Syahrul Yassin Limpo yang salah satu saksinya dia. Lihat, kan dia nih yang pemerasan kan ini. Kan bisa terjadi ini melakukan eksploitasi. Betul. Jadi ini sebenarnya untuk kepentingan KPK juga dan untuk kepentingan pembuktian kasus pemerasan ini. Jadi dia bisa intervensi kalau dalam istilah KUHAP itu kan menghilangkan barang bukti bisa. Kesel-keselan ya, melakukan apa aja terhadap tindak pidana lagi bisa. Iya. Kalau melarikan diri nggak tahu udah dicekal apa belum. Mestinya begitu penetapan tersangka harusnya udah dicekal. Menurut berita sih udah dicekal. Iya, karena itu SOP-nya gitu. Kalau nggak dicekal malah kita tanya, mau disuruh lari ya? Mengenai syukuran kemarin Pak, nggak ikutan? Bapak? Ikut saya. Tapi Bapak rambutnya masih utuh. Saya sudah menggunduli seluruh bagian saya. Yang orang tak perlu tahu. Iya. Oh berarti kemarin ikut? Saya ikut. Tujuannya apa Pak itu? Ada 3. Satu gini, teman-teman yang menjadi korban dari tindakan Firly sebagai pimpinan KPK itu cukup banyak, Mas. Dan mereka itu sudah cukup lama mempunyai informasi. Jadi mereka korban satu, terus kedua mereka juga sudah punya cukup banyak informasi bahwa ini kelakuannya kacau memang. Jadi bukan ingin balas dendam, memang banyak informasinya gitu loh. Iya. Terus yang ketiga, mereka ingin melihat yang tak punya integritas tuh siapa sih sebenarnya. Ingin memaparkan ke publik. Iya dong, sekarang kan terbukti. Mengkonfirmasi itu kan. Coba kau bayangin, teman-teman yang 57 itu sebagian besar sekarang jadi ASN, direkrut oleh Kapolri dan punya masuk di dalam tim task force pencegahan korupsi langsung di bawah Kapolri. Artinya dia dimuliakan. Iya. Sementara Pak Firly oleh institusi yang sama yang memuliakan orang yang dikeluarkan KPK itu sekarang dijadikan tersangka. Ini apa tidak, kalau orang beragama itu, ini apa tidak Allah sedang menjelaskan mana yang telur, mana yang telek. Tahu kan? Tapi dapat penghargaan loh Pak. Iya, penghargaan. Di hari yang sama. Penghargaan terhadap apa? Yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Iya, penghargaan terhadap apa? Terhadap menjaga aset negara. Dia menjaga aset negara yang mana? Kan aset negaranya itu kan lebih kepada sistem akuntansi. Kalau yang diperiksa itu kan karakter, kelakuan, tindak pidana sama konteks pribadi. Kalau dia menjaga aset negara menurut saya, maka harusnya para pegawai KPK yang 57 orang tadi itu salah satu aset negara yang sangat penting sekali dalam penegakan hukum. Definisi aset negara hanya harusnya di melalui SDM, uang, ya? bukan barang sekedar, Uang dan tapi barang. human resources. Lu keren juga ya Pak Bloy. Baru tahu Pak. Baru tahu. Saya susah ngapalinnya Pak tadi. Iya. Kayaknya gitu nih podcast yang paling enak nih kayaknya. Sering ketawa-ketawa. Betul nggak sih? Iya. Karena senang Pak. Iya lah. Ya, karena bahagia tadi kan. Kamu seneng Firly ditangkap? Saya ngikutin kebahagiaan Bapak, ketemu sama Bapak saya senang. Gitu. Pak Firly, Pablo seneng. Tapi kita nggak syukuran ya. Ya, kita nggak syukuran. Caramu mendatangi saya itu dalam bentuk syukur. Bentuk syukur, betul. Harapan ke depannya Pak untuk kasus tersebut? Ada 2 ya, terhadap kasus itu dan kepada KPK setelah masyarakat 3 lah. Ya. Kepada kasus ini, satu, kalau saya sebagai penegak hukum saya akan tanya, ini yang terlibat hanya Firly aja apa enggak sih? Oh, Iya dong. okay. Kan tadi saya ngomong soal Berarti well ada organized crime. ininya lain ya, calon-calon lain Iya, juga. mau bocor halusnya, mau bocor besarnya. Nah, boleh bocoran Pak, bocoran Boleh Pak. bocor yang besar sekalian boleh Pak. Boleh Pak. Jadi satu, terus kedua, apakah kasusnya sekedar tipikor atau juga TPPU, tindak pidana pencucian uang? Kemana itu uangnya ya? Karena 2021, 2022
itu diduga ada aset-aset yang bertambah, ada sekitar 6 aset itu terutama berkaitan dengan barang tak bergerak dan diatasnamakan seseorang yang dekat dengan keluarga Pak Firly ini, diduga seperti itu, tapi tidak ada di dalam LHKPN. Itu dalam konteks kasusnya. Terus yang dalam konteks kasus juga sebenarnya apakah ini juga melibatkan pihak ketiga lainnya yang di luar dari KPK? Itu dalam kasusnya. Instansi lainnya. Iya. Saya lihat kayak Bapak tadi bilang ada aliran dana kemana begitu ya. Bapak itu menganalisa atau melihat kuku, Pak? Itu bisa sampai Enggak, kalau yang tadi saya sebut aset macam-macam, kan saya mendapatkan informasi, Bos. Oh, Gue bukan ahli nujum. Saya kira ngeliat kuku. Nah, ini Kalau gitu paranormal. Kalau paralegal masih bagus ini. Ini bagian satu itu. Terus bagian kedua di dalam. Di dalam itu kan KPK. Ini sudah saatnya teman-teman di dalam itu menunjukkan positioningnya yang lebih jelas. Karena apa? Pimpinan KPK ini kan musafir. 4 tahun ganti, Bos. tidak tetap di situ. Tapi pemilik, the owners of the KPK itu adalah insan KPK. Harusnya mereka melakukan konsolidasi dan harusnya juga menyatakan tidak pada situasi yang dimana mereka harus menyatakan tidak. Itu harusnya ada tegas. Jadi sikap itu yang harus muncul lagi. Jadi berani sikap, mengatakan, ya, berani. Jadi, satu pasti mengkonsolidasi kekuatannya, terus kedua mengambil sikap atas value yang diyakini oleh nilai-nilai KPK itu sendiri. Jadi ada value kan di KPK yang dibangun. Itu yang kedua yang ada di masyarakat. Terus yang kedua di KPK, yang ketiga di masyarakat. Masyarakat itu dulu menjadi bagian penting dari gerakan pemberantasan korupsi. Tapi mereka sekarang kehilangan kepercayaan. Nah, itu sebabnya masyarakat mungkin bagus untuk mengambil inisiatif, membantu, menolong KPK untuk memastikan kasus ini selesai dan tuntas. Jangan Dikawal. menghilang begitu aja ya. Kawal Dan sampai mendesak presiden untuk mengambil langkah-langkah konstitusional yang memang harusnya dilakukan karena itu sudah diatur. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Udah? Itu aja. Paling itu aja. bocorannya tadi. Nah, bocorannya? Bocorannya. Bocorannya? Ada aset. Hanya ada di Ray-Ban Unlock nih soalnya nih. Ada aset tuh di Jogja, di Bekasi, di Jawa Barat yang nilainya cukup fantastis sebenarnya. Dan itu tidak ada di LHKPN. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bagian penting dari proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan itu saya mendapat informasi dari sumber-sumber yang saya menduga teman-teman di kepolisian juga tahu lah. Kredibel lah ya. Oke. A1. Oke. Oke, Oke. mantap. Itu aja teman-teman. Kata-kata terakhir, kita ikuti tagline-nya KPK yang sesungguhnya, berani jujur itu hebat, kalau nggak jujur bertobat lah. Sampai ketemu di Ray-Ban Unlock video selanjutnya. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Bang.